Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yustika dari kelas Manajemen G, NIM 3402190217. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Excel untuk analisis bisnis. Di sini terdapat yang pertama yaitu payback periode atau juga disebut dengan PV, yaitu payback periode adalah yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan ini investasi awal. Kelemahan metode ini adalah yang pertama yaitu mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai, mengabaikan konsep in value of money itu menurut Juliet Yamit, dan ada juga menurut Bang Rianto, payback periode atau juga VV yaitu adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan rotate atau aliran kas neto atau juga net cash flow. Nah, dan selanjutnya ada juga rumus payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, yaitu yang pertama payback periode sama dengan N ditambah A kurangi B per C kurangi B dikali 1 tahun, di mana yang N itu adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment, dan A itu yaitu jumlah initial investment, dan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tanpa 1. Dan ini contohnya. Rumus yang kedua yaitu payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Payback periode sama dengan initial investment per cash flow dikali 1 tahun. Dan ini contohnya. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan ARR atau juga average rate of return. Average rate of return merupakan salah satu untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum antara rata-rata laba sebelum pajak dan rata-rata investasi. Nah, di sini ada rumusnya juga. ARR sama dengan rata-rata F atau average earning tax per rata-rata investasi dikali 100%. Dan ini contohnya. Dan selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal contoh PP dan ARR.
Nah, dan selanjutnya yaitu saya sudah mempunyai soal untuk menyelesaikan apa itu ARR dan PP. Nah, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut, yaitu yang investment yang mesin A 28 juta dan mesin B 32 juta. Dan umur ekonomisnya yang mesin A 6 tahun dan yang mesin B sama 6 tahun. Nilai resinya yaitu mesin A tidak ada dan mesin B 5 juta dan ke bawahnya. Nah, dan ini rumusnya SLN dan ini SYD. Dan tingkat bunganya yaitu 15%. Ini edge-nya, edge ya, edge-nya. Kedua. Yang pertama di sini saya akan mengerjakan soal PPP dan kita lihat soalnya. Mesin A yaitu edge-nya 8 juta ya, sama 8 juta. Nah, kita tinggal ini. Enter. Lalu tarik ke bawah. Nah, kita lihat ya ini apa depresiasi. Depresiasinya berapa? Yang mesin A. Depresiasinya segini ya. Dan cash flow. Jadi ada rumusnya ya, mencari depresi. Yaitu PLN dan buka. enam SLN ini.
Nah, sedangkan mencari depresi ya, di sini saya mempunyai rumusnya, mempunyai emang rumus dari sananya sama dengan kurung buka sama dengan SLN kurung buka hasil ini ya investment, dan karena saya ini akan ditarik ke bawah, maka ini harus terkunci. F4, lalu titik koma, dan sulfide-nya yaitu tadi di sini di soal 0 ya. Di sininya 0, titik koma, live-nya di soal tadi tuh ini ya, 6. 6, kurung tutup, enter. Nah, tadi hasilnya. Dan kita tarik ke bawah. Nah, ini ditambah ini. Nah, dan cara mencari cash flow yaitu sama dengan it ditambah depresiasi. Mari kita kunci karena akan ditarik F4 dan F4 lalu enter. Nah, ya, dan akan mencari rata-rata, kita tinggal blok saja, lalu ke outline, lalu ke upper right. Tinggal blok upper right. Nah, dan ini hasil rata-ratanya. Dan untuk mencari yang mesin B, yaitu sama dengan SLY kurung buka ini titik 2 titik koma lalu kunci. Tadi ininya 5 juta ya, berarti 5 E6 ya, 5 E6 titik koma sama dengan SLY kurung buka ini kunci F4 titik koma, lalu tadi itu 5 juta ya, 5 E6 titik koma SYD. Nah,
Yang mesin B itu bukan SL, bukan SLD ya, tetapi SYD. Di sini saya salah. SYD sama dengan SYD kurung buka. Nah, kan ada cost-nya yaitu yang ini. Ini. Kita ulang ya. Sama dengan SYD nanti SYD atau nanti nah sama dengan SYD kurung buka hostnya yaitu ini ya. Nah, lalu kunci F4 titik koma dan salvage yaitu 5 juta. 5 E6 dan life-nya yaitu 6 per tahunnya itu per tahun. Per tahun. Di sini gak dikunci ya, karena biar ke bawahnya berbeda. Enter. Nah, di sini kok ada number. Nah, nah, tinggal tarik ke bawah. Seperti itu. Mari kita samakan. Nah, samakan ya. Dan yang cash flow yaitu cara mencarinya sama dengan yang ini ditambah ini kita enter karena akan ditarik ke bawah. Kita harus akan ditarik ke bawah dan harus dikunci. Nah, kita samakan ya. Nah, dan di blok. Eh, eh, dua. Nah, dan selanjutnya itu payback periode. Kita mencari payback periode yaitu sama dengan ini nilai initial investment dibagi hasil rata-rata. Nah, enter. Nah, jadi ini dibacanya yaitu 2 tahun 2 bulan.
Nah, dan selanjutnya yaitu menghitung payback periode. Nilai awalnya 32 juta dan cash inflow tahun ke-1 yaitu ini ya, 16 juta, dan invest belum kembali yaitu ada rumusnya, yaitu caranya investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Coba dengan ini kurangi ini. Nah, dan nilainya akan seperti ini ya. Dan cash inflow tahun kedua yaitu senilai ini 13 juta dan invest belum kembalinya itu 1 juta. Dengan cara ini dikurangi ini. Nah, dan selanjutnya itu cash inflow tahun kedua yaitu senilai 11 juta dan kelebihannya ini cara menghitungnya yaitu dengan cara ini dikurangi ini dan hasilnya akan ini. Dan selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihannya itu 10,4 per kelebihan bulan. Cara menghitungnya yaitu sama dengan kurung buka ini ya, tapi ininya pakai min, lalu dibagi cash inflow tahun kedua dan dikali 12. Kali 12 ya. Nah. Nah, dan selanjutnya yaitu cara menghitung payback periode adalah dengan cara sama dengan kurung buka 36 dikurangi ini ya, dikurangi ini, hasil ini, kurung tutup, dan per 12. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal ARR. Ini tabelnya sama ya, sama, jadi tinggal menghitung ininya. Nah, tinggal menghitung rata-rata investasi atau umur ekonomi, yaitu dengan cara ini, dengan cara sama dengan initial investment, nilai-nilai inisial
investment dibagi dengan tahun ya, total tahun ini ya, dibagi dengan ini. Kita coba. 6, 46. Nah, akhirnya akan ini ya. Dan rata-rata umur ekonomis yaitu 8 juta. Dan average rate of return yaitu gini 171,43%. Yaitu caranya hasil ini dibagi per 12 ya. Seperti itu. Dan rata-rata investasi umur ekonomis sama seperti yang tadi ya. Ini dibagi ini dan hasilnya akan seperti ini. Nah, dan rata-rata age atau umur ekonomis yaitu cara menghitungnya dengan cara hasil ini dibagi ini, hasil ini dibagi ini. Coba. Dan hasil ini per ini. Nah, ini. Dan average rate of return yaitu hasil cara menghitungnya hasil rata-rata earth atau umur ekonomis dibagi dengan hasil rata-rata investasi atau umur ekonomis. Kita coba ya. 15 sama dengan nah, hasilnya akan seperti ini 15,88%. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.